Selamat malam Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Pagi ini saya akan melakukan praktikum, yaitu eh, mengaplikasikan Snort IDS, yaitu suatu software yang bermanfaat untuk melakukan deteksi dari suatu proses intrusi atau serangan terhadap jaringan yang ingin masuk secara ilegal atau secara tidak resmi, yang bertujuan untuk menyerang jaringan kita. Nah, pertama akan saya lakukan adalah instalasi Snort dan mengkonfigurasi, melakukan testing, dan kemudian flooding, dan kemudian Nmap, yaitu melakukan scanning terhadap port yang terbuka. Lalu nanti yang terakhir adalah membangkitkan alert. Pertama kita akan lakukan install Snort. Nah, lalu kemudian kita lakukan sudo testing, sudo Snort. Ini sebenarnya kita lakukan testing etc Snort configuration. Device yang akan kita gunakan jaringannya adalah ENP. Ini sebenarnya jaringan yang satu biasanya ENP0S3. Nah, ini sudah sukses tervalidasi dan otomatis dia sudah on ya. Kita akan coba untuk cek sistem CTL status Snort. Nah, sudah aktif running. Lalu selanjutnya adalah kita melakukan standby. Nah, ini adalah standby. Jika kita melakukan serangan dari Kali Linux ini, maka jadi Kali Linux ini akan kita gunakan sebagai attacker atau penyerang. Kita melakukan flooding di sini. IP yang digunakan di sebelah sana adalah 16. Di sini ini 16. Nanti kita cek lagi. Nah, di sini akan terdeteksi. Nah, bad traffic. Kita akan hentikan. Di sini berhenti. Nah, kita akan keluar. Tapi kita sebenarnya bisa teruskan dengan melakukan serangan Nmap misalnya.
nmap. Sini apakah sudah berhenti? Belum, berarti kita bisa melakukan nmap. Nmap di sini akan scan, biasanya terbuka adalah port 80 yang akan digunakan untuk mengakses telnet dan sebagainya, HTTP. Nah, ini 80 open. Nah, kita akan lihat apakah di sini, oh sudah keluar. Kita akan coba hidupkan lagi. Di sini kita nmap lagi. Nanti dia akan men-trigger di sebelah sana. Dia akan melakukan scan. Ya, di sini akan, nah, di sini terlihat bahwa leak atau mengalami kebocoran. Di sini attempt information leak priority. Jadi berasal dari 1.2. Ini adalah IP-nya dari Linux. Jadi di sini sudah bisa menangkap, Snort-nya sudah bisa mengidentifikasi IP maupun serangan dari Kali Linux yang ada di sini dari attacker. Nah, kira-kira sampai sekian video yang saya buat. Kita akan berjumpa di, ya, selamat malam Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Ini adalah tugas ketiga dari kawanan jaringan. Di video kali ini kita akan mempraktekkan instalasi Snort, meskipun singkat nanti. Terus kemudian kita akan mengkonfigurasi Snort dan kemudian membangkitkan alert di segi attackernya. Attackernya di sini adalah Kali Linux yang IP-nya adalah 1.2, kemudian servernya adalah Ubuntu menggunakan IP 1.1 yang akan menjadi host atau tempat diinstalnya software Snort. Nah, kita akan mulai dari Ubuntu dulu. Kita akan mengkonfigurasi. Kita akan buka konfigurasinya, sudo nano etc Snort. Ini Snortnya sudah saya install, ya. Sudo apt install Snort. Sudah. Kita akan coba sudo systemctl status Snort sudah aktif. Nah, kita akan konfigurasi sudo nano etc Snort configuration. Nah, ini akan kita cari di bawah. Kita ulangi saja. Ctrl X, sudo, lebih enak menggunakan header path.
Nah, di sini kita akan aktifkan, itu adanya di 65 biasanya. Nah, di sini kita akan setting IP yang akan kita gunakan untuk menyerang, yaitu 168.1.2 seperti dalam buku pedoman log IP di sini. Nah, kemudian yang kedua adalah kita juga akan menginclude rule. Kita harus setting rule-nya juga. Di sini kita cari saja local rule. Nah, ini local rules ini harus aktif atau bebas dari tanda pagar di sini. Nah, kita sudah tulis konfigurasinya. Kita tutup, lalu kita aktifkan. Ini sudah selesai. Kemudian kita setting alertnya. Kemudian di sini sudah ketik aja ulang alert TCP log IP any sorry bukan di sini tapi di sudo nano, bukan di situ, sudo nano ini harus kita tuliskan di sudo featherpad salah, sudo nano .etc snort rules. Ini adalah peraturan yang akan mengarahkan ke alertnya rules. Nah, kemudian kita tambahkan, ini sudah saya tambahkan alert TCP log IP ini homenet. Nah, ini yang akan menampilkan tulisan seperti di dalam buku pedoman praktikum keluar. Lalu setelah kita tambahkan, kemudian kita jalankan snortnya. Nah, ini kita jalankan. Nah, ini dia sudah dalam kondisi standby. Nah, ketika dalam kondisi standby, kita akan melakukan akses telnet atau HTTP. Di sini kita akan melakukan yang lebih mudah, HTTP melalui ini browser. Nah, di sini kita bisa
mengakses HTTP di server Ubuntu-nya. Di sini kita akses HTTP, nanti akan, jika tidak kita setting apapun, maka akan ditampilkan servernya, yaitu minx HTTP 192.1.1. Nah, ini welcome to minx. Maka di sini akan, nanti kita akan mengakses file lognya. Kita akan buka lagi terminal. Sini akan akses cat var log snort alert. Nah, di sini sudah nampak ya, 192.1.1.1912 mengakses PC ini priority. Nah, ini jam 22.40, sekarang jam 22.40 baru saja. Nah, berarti, atau jam 10.41 PM. Nah, berarti lognya sudah berfungsi ketika kita mengakses minx dari HTTP, dari HTTP dari Kali Linux. Dia sudah tercatat seperti di dalam buku pedoman. Demikian kita sudah praktekkan semuanya, nmap, loading, akses HTTP, seperti yang diminta di dalam tugas 3. Demikian saya akhiri. Selamat malam, sampai jumpa lagi di video berikutnya.